Angle. Siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Azhara Lintang Syahwuri di Berita Sekilas Info yang menjabarkan berita tertajam, teraktual, dan terpercaya. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi dan bisnis sangat dalam karena pandemi ini telah menghancurkan isi terpenting yaitu suplai, penawaran, dan juga demand atau permintaan. Berbagai sektor pun mengalami dampak, termasuk usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 98% usaha pada level mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak pandemi COVID-19. Jumlahnya tentu akan membesar seiring lamanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah. Bahkan menurut catatan Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD, hampir seluruh UMKM di Indonesia akan bangkrut pada Desember tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama salah satu pelaku UMKM yang juga ikut merasakan dampak dari COVID-19. Saat ini saya sudah berada di kediaman pemilik UMKM yang berada di sekitar rumah saya. Dan saat ini saya sudah bersama pemilik UMKM sebelah Mama Dela. Nama saya Dela Arifani, pemilik usaha UMKM sebelah Mama Dela. Apakah di masa pandemi ini mengalami penurunan omset? Kalau penurunan omset sih iya, berbeda dengan di masa sebelum pandemi ini. Kalau di masa sebelum pandemi ini tuh kalau omsetnya itu 1 juta lebih itu bisa kalau sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi ini tuh paling ya penurunannya nggak sampai dari 1 juta, paling sekitar 500, 600, 700an gitu. Jadi bisa dibilang usaha itu mengalami dampaknya ya di masa pandemi seperti ini. Iya betul Mbak, terkena dampaknya. Kalau boleh tahu dampaknya apa ya Bu? Dampaknya pandemi itu sangat banyak Mbak di usaha seperti ini. Misalnya kan sebagian besar pembeli dari sebelah Mama Dela itu kan yang anak kuliahan dan anak sekolahan, anak SMP, SMA seperti itu. Yeah. Dan akhir-akhir ini kan di masa pandemi ini kan anak-anak sekolah itu kan libur, belajar di rumah. Jadi penurunannya omset itu dari anak-anak sekolah itu kurang lebihnya. Soalnya kan anak-anak sekolah itu kalau beli itu banyak-banyak Mbak, anak kuliahan, kalau beli itu banyak-banyak. Jadi kan dampaknya itu kerasa banget. Selain itu delivery order itu lagi diliburkan, jadi kurang lebih banyak orang-orang itu ngambil di rumah tuh nggak maunya itu diantar sampai di depan rumah. Soalnya pas itu kan lagi PPKM di rumah saja, jadi kan agak kerepotan kalau tidak ada. Oke. Lalu bagaimana upaya Ibu agar dapat bertahan di masa pandemi seperti ini? Banyak usaha yang kita lakukan di masa pandemi seperti saat ini. Contohnya yaitu kita melakukan promosi-promosi di Instagram kita. Lalu kita mengaktifkan kembali, memperkerjakan kembali kurir untuk delivery order sehingga orang-orang tidak perlu mengambil ke rumah kita untuk membeli sebelah. Jadi kita bisa antar sampai ke depan rumah. Oke, baiklah. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjalani usaha sebelah UMKM ini? Usaha sebelah ini sudah dari tahun 2017, jadi kurang lebih sekitar 3 tahun lebih. Terlepas dari itu saja, namun saat ini UMKM juga berperan dalam penggerak perekonomian syariah. Seperti yang dikatakan oleh Kemenku Bapak Halim Alamsyah tanggal 25 Agustus 2021, Indonesia saat ini dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia sudah seharusnya dapat menjadi penggerak perekonomian syariah. Menurut informasi yang sudah saya dapatkan dari Kemenku Bapak Halim Alamsyah mengenai peran UMKM sebagai penggerak perekonomian syariah, bagaimana tanggapan Anda menurut informasi tersebut? Menurut saya, UMKM dan para pelaku usaha lainnya itu merupakan bagian yang paling penting untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia. Mengapa? Karena para UMKM itu bisa memilih produk-produk yang halal untuk dijadikan sebagai bahan produknya. Misalnya usaha sebelah saya
saya harus memilih produk-produk yang saya gunakan itu bersertifikat halal dan terverifikasi dari MUI. Maka dari itu saya setuju dengan pernyataan dari Bapak Kemenko itu, karena UMKM itu sebagai penggerak ekonomi syariah seperti itu. Oke, baiklah. Lancar. Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah diberikan, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam mewawancara Ibu tersebut, dan saya berharap usaha Ibu lancar di masa pandemi seperti ini. Terima kasih, Mbak. Sekilas info terkini, saya Azhar Lindang Syafuri pamit undur diri dan sampai jumpa.